Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 1, misalkan A, B, dan C adalah tiga bilangan real berlainan jika berlaku ini mempunyai akar-akar sama. Jadi ini persamaan kuadrat ini mempunyai akar-akar yang sama, maka nilai dari ini adalah titik-titik. Oke. Jika persamaan kuadrat ini mempunyai akar yang sama, maka syaratnya D-nya sama dengan 0. Kita tahu D itu B kuadrat min 4AC. Pakai huruf kapital untuk membedakan dengan yang soalnya ini. Ini dalam hal ini A, kemudian ini B, ini C. Kita sulihkan ke sini, ini hasilnya sama dengan 0. Kemudian ini dijabarkan jadi seperti ini. Setelah itu min 4-nya dikalikan ke dalam, jadi ini. Perhatikan ini sama-sama AC, ini AC ya, min 2AC tambah 4AC tentu menjadi 2AC. Kemudian ini A kuadrat, C kuadrat saya taruh di depan. Ini A kuadratnya ini sama C kuadratnya saya taruh di depan seperti ini. Ini tadi 2AC-nya di sini. Kemudian ini saya ubah menjadi ini dengan kuadrat sempurna. Perhatikan ini ya. Ini asalnya kan A plus B kuadrat kan jadi ini. Sehingga A kuadrat plus B kuadrat kan sama dengan ini dikurangi ini kan. Pindah ruas kan jadi dikurangi. Perhatikan kalau ini plus ini min. Sementara kalau A min B kuadrat kan jadi bentuknya seperti ini. Sehingga ini sama dengan ini ditambah ini kan. Ini pindah ruas kan jadi plus. Perhatikan bentuknya ini. Kalau ini min, ini plus. Jadi A kuadrat plus B kuadrat, kuadrat sempurna ada dua macam ya. Bisa yang ini atau bisa yang ini. Ini aja cirinya. Kalau sini plus, ini min, ini plus begitu. Oke. Jadi ini kuadrat sempurnanya adalah seperti ini. Kalau ini plus, ini min ya. Nah, ini. Nah, ini 2AC dengan ini kan 2AC-nya habis ya. Min 2AC ditambah 2AC kan jadi habis. Tinggal seperti ini. Kemudian 4B kuadratnya saya taruh di sini. Kemudian ini kan dikuadratkan sempurna lagi jadi seperti ini. Nah, jadi ini nih ya. Oke, ini. Contohnya ini ya. Nah, nih 4B kuadrat itu menjadi 2B kuadrat. Nah, ini kan jadi kuadrat sempurna ya. Kan ini yang A, ini B begitu. Sehingga bisa pakai yang ini atau yang ini. Dalam hal ini saya pakai yang ini ya. Kalau ininya min, sininya plus ya. Ini plus, ini min. Jadi sininya plus, sininya min. Ralat dalam hal ini kalau ininya min, sininya plus ya. Ini sama ini lawannya saja. Nah, ini perhatikan ini tadi ya. Nah, ini. Oke, yang ininya tetap. Kemudian yang ini dijabarkan, ini kali ini begitu, ini hasilnya 4AB dikurang 4AB habis, 4BC dikurang 4BC habis, sehingga tinggal ini saja sama dengan 0. Oke, sehingga ini saja sama dengan 0. Tentu ini diakarkan, ini akar 0 kan 0, berarti ini sama dengan 0. Ya, sehingga ini buka kurungnya saja begitu jadi seperti ini, kemudian dikalikan dengan negatif, ini jadi plus, ini jadi min, seperti ini. Kemudian 2B saya pecah menjadi B tambah B, kemudian setelah itu pindah ruas ya, ini min C jadi plus C, ini B pindah ruas jadi min B. Sehingga ya ini per ini sama dengan 1. Nomor 2, Aldi dan Rina adalah teman satu sekolah di sebuah SMA di Jawa Barat. Saat ini mereka duduk di kelas 2. Mereka mencatat jumlah seluruh siswa kelas 2 di sekolah mereka. Rina mencatat 5/17 temannya di kelas 2 adalah laki-laki. Sedangkan menurut catatan Aldi, 2/7 dari temannya kelas 2 adalah laki-laki. Jika catatan mereka berdua tidak salah atau benar, maka banyaknya jumlah siswa perempuan kelas 2 di sekolah mereka adalah titik-titik. Andaikan di sekolah tersebut terdapat X laki-laki dan Y perempuan, maka jumlah siswanya adalah X tambah Y atau N.
Rina mencatat, ini dari soal ya, 5. Rina mencatat 5/17 temannya di kelas 2 adalah laki-laki. Nah, teman dari Rina itu sendiri kan N-1 ya, karena jumlah siswa di sekolah itu adalah N. Berarti teman Rina adalah N-1, dikurangi Rina itu sendiri kan. Berarti yang laki-laki ini adalah 5/17 dari N-1 itu adalah sama dengan X, karena X tadi adalah banyaknya siswa laki-laki. Kemudian juga diketahui di soal, sedangkan menurut Aldi 2/7 dari temannya di kelas 2 adalah laki-laki. Oke, tentu teman Aldi seluruhnya adalah N-1 sama dengan ini tadi. Kemudian 2/7 dari temannya, berarti 2/7 kali N-1 adalah sama dengan X-1, karena laki-lakinya ada X tadi. Kenapa kok ini -1? Ya dikurangi Aldi itu sendiri kan, jadi X-1 itu karena X-nya sejumlah laki-laki dikurangi 1 adalah Aldi itu sendiri. Sehingga -1-nya ini pindah ruas saja, jadi seperti ini X, nanti tinggal dieliminasi saja antara ini dan ini hasilnya, berarti ini sama dengan ini, kemudian nanti dijabarkan, yang ini dijabarkan jadi ini ya. Nah, ini disamakan penyebutnya, atau ini dikalikan ke sini, ini begini, kemudian yang ini jadi seperti ini, tambah satunya kan 7/7 ya, disamakan penyebutnya jadi 7. Ini nanti ini kali ini -2 tambah 7 jadi +5, sehingga tinggal disama dengankan ruas kanan dan ruas kiri jadi seperti ini. Kemudian kali silang ya, ini 7 kali ke sana, 17 kali ke sana. Ini dijabarkan jadi seperti ini. Kemudian selanjutnya N-nya pindah ruas, 35 ini 34-nya kan pindah ke sini jadi -34. Ini -35 pindah ruas ke kanan jadi plus. Ini tambah ini 120. N sama dengan 120. N tadi kan jumlah seluruh siswa ya. N tadi kan laki-lakinya X, Y-nya perempuan, jumlah seluruhnya N. N-nya 120, berarti seluruh siswa di situ adalah 120. Sedangkan yang ditanya adalah Y-nya ya, yaitu jumlah siswa perempuannya, nanti ketemunya 85. Oke, N-nya 120. Nah, tinggal kita sulihkan aja ke salah satu persamaan ke X tadi ya. Nah, bisa yang ini atau bisa yang satunya tadi ya. Nah, ini. Nah, ke sini sama. Nanti setelah ketemu X baru dicari Y-nya, laki-lakinya berapa. Setelah ketemu kan tinggal N-nya, perempuannya tinggal dikurangi aja kan, dari N dikurangi X-nya saja. Oke, ini saya sulihkan kebersamaan ini, N 120 ke sini aja ya. Oke, hasilnya adalah 35. Ini ya, ini kan dikurangi 1, 119 dibagi 7 dikali 2. Hasilnya adalah ini 34 tambah 1, 35. X-nya 35, tentu perempuannya adalah sisanya ya, 120 dikurangi 35 yaitu 85. Nomor 4, ini nomor 3-nya kelewatan. Langsung nomor 4. Nomor 4, grafik fungsi Y sama dengan sin ini dapat diperoleh dengan cara titik-titik. Ini opsinya A, B, C, D, E. Nah, ini. Sebelumnya perhatikan fungsi ini ya, ini Y sama dengan Fx. Ini kalau digeser ke kanan, 4 satuan ke kanan, jadi seperti ini. Maka rumus dari yang ini, yang kurva warna merah ini adalah ini. Y sama dengan F min 4. Kalau 4 satuan ke kanan, kalau 5 ya berarti 5 gitu ya. Kalau ke kanan ininya min, tentunya nanti lawannya kalau ke kiri, X-nya ditambah. Jadi kalau ke kanan atau ke kiri yang digeser atau yang diubah adalah X-nya ya, ditambah atau dikurang. Sedangkan kalau digeser ke bawah, ini Y plus 4, Y-nya. Yang atas bawah adalah Y-nya. Kalau ke bawah plus, tentu kalau ke atas nanti min. Nah, seperti ini teorinya. Nah, maka fungsi Y sama dengan sin ini kita ubah dulu, 3-nya dikeluarkan, jadi seperti ini.
Berarti 3X dibagi 3 ini X, kemudian ini dibagi 3 ya ini ya, min pi per 12. Jadi per 12 ini asalnya dari ini ya, ini dibagi 3 hasilnya ini. Atau ini kali ini kan nanti hasilnya ini. Nah ini ya, oke. Sehingga Y sama dengan sin 3X, ini sin 3X dari sini, ini sin 3X. Maka jika digeser ini pi per 12 satuan ke kanan, maka akan menjadi ini. Karena min kan jadi ke kanan, satuan ke kanan. Jadi harus ini X-nya di dalam kurung ini sendiri ya. Kalau ini min ke kanan tentunya, kalau ini plus ke kiri. Secara grafik seperti ini. Ini sin 3X yang merah ini. Kemudian kalau ini tidak ada ya, ini sin 3X, ini sin X. Nah, ini sin X yang biru ini. Nah, ini satu gelombang itu 0 sampai 360, periodenya 360. Kemudian kalau 3X ini satu gelombangnya ini 120, ini sampai sini. 120 dari mana? Dari 360 dibagi 3, atau 0 sampai 360 itu ada 3 gelombang ya. 1, 2, 3, seperti itu. Tentu dalam hal ini tadi jawabannya adalah yang D ya. Nah ini digeser tadi ke kanan dan periodenya adalah sepertiga kali periode semula. Ini tadi ya. Nah, periodenya awalnya kan yang sin X ini tadi 360 kan. Sedangkan yang sin 3X yang merah ini adalah 120. Jadi sepertiga ya. 120 adalah sepertiga dari 360. Nomor 5, diketahui dua lingkaran berpusat di titik O, titik pusat koordinat 0,0, berjari-jari R kecil dan R besar, yang mana R kecil lebih besar dari R besar atau R kapital. Sebuah garis L menyinggung lingkaran dalam di titik E dan memotong lingkaran luar di titik P. Jika diketahui selisih antara luas lingkaran luar dan lingkaran dalam adalah 36pi, sedangkan sudut EOP, ini E dari sini, P dari sini, sama dengan 60 derajat, maka persamaan lingkaran luarnya adalah titik-titik. Oke, ilustrasinya kurang lebih seperti ini ya. Ini lingkaran dalam, jari-jarinya R kecil, lingkaran luar yang gede ini jari-jarinya adalah R besar. Tadi garis L menyinggung lingkaran dalam di titik E dan memotong lingkaran luar di titik P. Sudutnya ini EOP adalah 60 derajat. Tentu di sini siku-siku ya titik E ini karena kan dia garis singgung. Dari soal disebutkan bahwa selisih antara luas lingkaran luar dan lingkaran dalam adalah 36pi. Maka selisih lingkaran luar berarti ini ya luasnya pi r kuadrat, R-nya R kapital, lingkaran dalamnya pi r kuadrat, L-nya L huruf kecil ya. Sehingga difaktorkan P-nya seperti ini. Kemudian dicoret aja P-nya, ini berarti 36 sama dengan R kuadrat besar dikurang R kuadrat kecil. Kemudian perhatikan segitiga EOP dengan sudut EOP-nya, O-nya 60 derajat. Dari soal diketahui tentu sudut E-nya di sini adalah 90 derajat karena dia merupakan garis singgung, sehingga nanti berlaku ini siku-siku ya. Kalau sudutnya terhadap sudut titik O, sudut O ini depan, kemudian ini miring, ini samping. Maka perbandingan trigonometrinya cos O, cos itu adalah samping per miring. Berarti R kecil per R besar. Kita tahu cos 60 itu adalah setengah. Boleh selain cos, bisa juga sin, bisa juga tan, kotan, dan seterusnya. Kali ini saya pakai cos. Berarti dari sini R per R sama dengan setengah. Nah, sama dengan ini ya, kali silang ini ke sana. Atau R besar itu adalah 2 kali R kecil. Kita peroleh ini.
Padahal kan kita peroleh ini ya tadi ya, 36 itu sama dengan ini ya. Padahal R besarnya adalah 2 kali R kecil ya, tinggal ini saja diganti ini ya, 2R kecil. Nah, ini ya. Kemudian ini dijabarkan jadi 4R kuadrat. 4 kurang 1 adalah 3. Kemudian 36 bagi 3, 12. Sehingga R kuadrat sama dengan 12, maka R-nya adalah akar dari 12 ya, 2 akar 3. Sehingga R besarnya ya ini tinggal dikali 2 kan, ini tadi kan 2 kali R kecil aja ini. Sehingga hasilnya 4 akar 3. Yang ditanya adalah lingkaran besar. Lingkaran besar kan pusatnya tadi di titik O 0,0, jari-jarinya ini 4 akar 3, ya tinggal kita gunakan rumus ini aja ya. X kuadrat plus Y kuadrat, karena pusatnya kan 0,0. Kemudian ini ya dikuadratkan. Hasilnya 4 kuadrat kan 16, ini adalah 348. Maka jawabnya adalah ini. Nomor 6. Jika fungsi yang mempunyai inverse dan memenuhi ini ya, f2x sama dengan gx min 3, maka ditanya f inverse x adalah titik-titik. Oke, f2x sama dengan gx min 3, ini saya anggap alfa ya, 2x-nya dianggap alfa nanti sehingga menjadi f alfa. Sehingga kalau begitu x-nya kan sama dengan alfa per 2. Ini x-nya diganti ini ya, alfa per 2. Nah, jadi seperti ini. Kemudian balik lagi ini alfanya diganti x. Nah, ini ganti x jadi seperti ini. Kemudian anggap yang di dalam kurung ini dianggap hx. Ini sehingga ini kan menjadi GHX gitu ya. Nah, ini HX-nya. Nah, atau bisa juga ditulis G komposisi H, atau seringnya menyebut GOH. Sebenarnya bukan O ini ya. Tapi G komposisi H, atau dibaca yang benar adalah G bundaran H. Ini GH, G bundaran H. Atau disingkat segini aja ya, G bundaran H gitu aja. Sehingga kalau ini diinverskan, maka F inverse ini G bundaran H-nya juga diinverskan, maka hasilnya ini justru dibalik, yang paling belakang di depan H inverse, kemudian yang paling depan di paling belakang G inverse. Jadi di inverse-nya dibalik ya urutannya. Oke, ini sendiri sama dengan ini. Jadi F inverse adalah H inverse komposisi G inverse. Padahal H-nya tadi kan ini, kita cari H inverse-nya. Ini. Nah, ini. Maka 3-nya pindah ruas saja ya, jadi plus 3. Kemudian ini dikali silang, dikali 2. 2H plus 6 sama dengan X. Jadi X sama dengan 2H plus 6. Kalau sudah X sendiri begini, ini diganti H inverse. Ini diganti X. Jadi H inverse sama dengan 2X plus 6. Atau ini selengkapnya adalah H inverse X sama dengan 2X plus 6. Sedangkan yang ini adalah H inverse G inverse, ya tinggal X-nya ini diganti G inverse. Jadi ini ya jawabnya F inverse sama dengan 2G inverse plus 6. Nomor 7, fungsi fx dan gx adalah fungsi yang sifatnya ini f min x sama dengan fx, kemudian g min x juga sama dengan gx. Jika sisa pembagian ini oleh ini sama dengan ini, dan seterusnya, maka ditanya sisa pembagian ini oleh ini adalah titik-titik. Ini perhatikan 19 itu kalau dibagi 3 hasilnya 6, sisanya 1. 6 kali 3 tambah 1 adalah 19, sehingga ini kalau dianggap fx, ini adalah 3-nya adalah px, 6-nya adalah hasilnya atau hx, 1-nya adalah sisanya atau sx. Jadi rumus umumnya adalah seperti ini. Sehingga sisa pembagian ini oleh ini adalah X plus 3, ini dari soal, ini sendiri bisa dijabarkan jadi seperti ini kan, difaktorkan maksud saya. Sehingga dengan bentuk ini, maka ini kan yang dibagi kan, berarti ini sama dengan ini hasilnya, disimbolkan H1X, ini adalah pembaginya, dibagi ini,
sisanya ini berarti ditambah sisanya, mengikuti rumus ini tadi atau bentuk umum seperti ini. Oke. Dari sini kalau X-nya ini saya ganti 3, 3 kurang 3 kan nanti 0, 0 kali berapapun ini 0, tinggal ini ya 3 tambah 3. Ya, ini tadi kan 0 nanti hasilnya seperti ini. Ini 0 berarti 3 tambah 3, 6, kemudian ini 3 kurang 1, dari sini tadi ya, 3 kurang 1 ini F3. Oke, 2F3 sama dengan 6 berarti F3-nya sama dengan 6 bagi 2 yaitu 3. Oke, sekarang yang depan ini 3, kenapa? 3 kurang 3 biar jadi 0 gitu ya. 3 ini diperoleh dari sini agar ini jadi 0. Kemudian untuk X-nya min 1 dari yang belakang. Kenapa? Karena min 1 tambah 1 biar 0 gitu. Oke, kita peroleh ini. Nah, atau dibagi min 2 berarti F min 1-nya sama dengan 2 dibagi min 2 adalah min 1. Karena ini diketahui dari soalnya, maka F3 sama dengan 3 ini diganti min. Boleh ya, F min 3 sama dengan 3. Kan ini tadi kan, min X jadi X, tentu X bisa jadi min X. Demikian juga ya ini, min 1 bisa jadi 1. Oke, jadi kita punya 4 ya. 1, ini tadi 1, 2, 3, 4. Nah, mana yang dipakai ya tergantung nanti soalnya. Berikutnya yang ditanya adalah sisa pembagian ini oleh ini adalah ini, sehingga bentuknya adalah ini ya. Ini dibagi ini, sisanya ini. Ini sendiri difaktorkan jadi ini, X plus 3, X min 1. Sehingga sama seperti tadi, kita ganti X-nya min 3, biar ini jadi 0, sehingga kita peroleh ini ya. Ini. Jadi G min 3 adalah min 2, dari sini 2 dibagi min X, min 1 maaf. Kemudian dari sini kalau X-nya 1, 1 kurang 1, 0. Nah ini kita peroleh ini. Jadi G min 3 sama dengan min 2, G1 sama dengan 2, kita peroleh ini. Karena tadi diperoleh ini, maka G-nya juga berlaku begini ya. Nah ini. G min 3 berarti sama dengan G3. Maaf ini 3 ya. Jadi karena ini dari soal diketahui, maka G dari min 3 ya akan sama dengan G3 yaitu min 2. Sementara G1 akan sama dengan G min 1. Karena ini min X jadi X, tentu kebalikannya X jadi min X juga nggak masalah ya antara Fx dan Gx-nya. Kemudian sisa pembagian oleh ini adalah ini pertanyaannya, sehingga bentuk pembagiannya adalah seperti ini ya. Ini dibagi ini, hasilnya ini. Hasilnya adalah AX plus B. Kenapa kok AX plus B? Karena kalau pembaginya pangkat 2, maka sisanya adalah paling tinggi pangkat 1. Kalau ini pangkat 3 ya berarti ini AX kuadrat plus BX plus C, begitu seterusnya. Nah, ini sendiri bisa difaktorkan jadi seperti ini. Maka kalau X-nya diambil min 3, biar ini jadi 0. Kita sulihkan ke sini, ke sini, ke sini. Hasilnya ini. G min 3, ini tadi ya, G min 3 sama dengan min 2. Ini, maka ini nanti diganti min 2. Kemudian F min 3-nya cari tadi dari atas, sudah ini F min 3-nya kan 3 ini. Kemudian tinggal kita kalikan aja min 3 kali 3 kali min 2 adalah plus 18 sama dengan ini ya. Oke, kemudian untuk X-nya sama dengan min 1. Kenapa min 1 tambah 1? Biar jadi 0 ya. Kita sulihkan ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Hasilnya ini. Kemudian F min 1 diperoleh tadi dari atas, F min 1, F min 1-nya kan min 1, kemudian G min 1, G min 1 kan ini tadi adalah 2, kita sulihkan ke sini hasilnya ini, sehingga ini hasilnya. Kita punya dua persamaan ini dan ini, tinggal dieliminasi saja ya. Nanti ketemunya A-nya min 8, B-nya min 6. Eliminasi saja yang atas kurang yang bawah, ini hasilnya.
Ini 18 kurangi 2 jadi 16. Kemudian B kurang B kan jadi habis. Min 3A dikurangi min A adalah min 2A. Sehingga A sama dengan min 8. Tentu B-nya min 6 ya. Tinggal disulihkan saja ke salah satu persamaan. Bisa yang atas atau yang bawah. Oke, sehingga A-nya min 8. B-nya adalah min 6. Jadi min 8X min 6. Nomor 8, limit X mendekati 0 dari ini. Kita tahu limit X mendekati 0 dari sin X itu sama dengan juga limit mendekati 0 dari tan X, sama juga limit X mendekati 0 dari X. Jadi kalau begitu, sin bisa diganti X, tan bisa diganti X juga. Kalau begitu ini sin kuadrat diganti saja dengan X kuadrat. Nih ya, jadi bentuknya seperti ini dengan ini sama, sin diganti dengan X. Alasannya ini tadi. Oke, selanjutnya dianggap X kuadratnya ini adalah Y. Kemudian kalau X-nya ini mendekati 0, berarti ya ini 0 kuadrat kan 0, Y-nya pun juga mendekati 0. Sehingga limit ini bisa dijadikan ini ya, limit Y mendekati 0, ini diganti Y, ini diganti Y. Nah, seperti ini. Kemudian ini bentuk pangkatnya kan ini pangkat setengah, ini pangkat setengah, ini pangkat setengah. Kalau Y-nya disulihkan 0, 0 tambah 1, 1 akar 1, 1, 1 kurang 1, nanti kan 0 kan? Demikian juga yang ini. Nah, nanti ini 1 kurang 1, 0. Yang atas 0, bawah 0. 0 per 0 ini bentuk tak tentu namanya. Maka ketika bentuk tak tentu 0 per 0 ini kita gunakan teorema L'Hopital. Atas diturunkan, bawah diturunkan. Oke, turunan 1 adalah 0, turunan ini setengah, pangkatnya ke depan, setengah ini dari pangkatnya. Kemudian ini pangkatnya dikurang 1, setengah dikurang 1 adalah min setengah. Kemudian turunan dari Y, ini adalah 1, kali 1, ini sebenarnya ada angka dikali 1, tidak ditulis nggak apa-apa, kan sama aja ya. Oke, turunan yang ini adalah ini, sama caranya dengan itu tadi. Turunan yang ini adalah yang belakang ini, caranya sama. Dikali turunan yang dalam ini, min Y kan turunannya adalah min 1 ya. Kalau ini kan Y turunannya 1, 1 tidak ditulis. Oke, lalu Y-nya 0. Oke, 0 tambah 1 kan 1, 1 pangkat min setengah tetap 1. Kalau begitu ini min setengah kali 1. Jadi 1 pangkat berapapun selalu 1 ya, termasuk pangkat min setengah. Ini pun juga sama, hasilnya setengah kali 1. Ini pun juga sama. Oke, setengah tambah setengah adalah 1. Kalau begitu min setengah dibagi 1 adalah min setengah. Nomor 9, jika Gx ini ya, ini rumusnya ini, Rx plus Rx dan Sx masing-masing adalah fungsi yang dapat diturunkan, maka turunan kedua dari Gx. Perhatikan dulu konsep aturan rantai. Jika Fx-nya ini ya, maka turunannya atau F aksennya adalah ini, 5 taruh di depan, pangkatnya dikurang 1 jadi 4, yang dalamnya ini tetap sama dengan ini. Kemudian dikalikan turunan yang dalam ini, 6x ya, 6 dari sini 3 kali 2, 6, x-nya pangkatnya dikurang 1 jadi pangkat 2, turunan 1 adalah 0. Nah, ini jadi yang aturan rantai itu pertama diturunkan pangkat yang ini, jadi pangkatnya dikurang 1, kemudian ininya tetap, ini baru diturunkan turunan yang di dalam ini. Ini aturan rantai, sehingga kalau Fx itu adalah G komposisi H atau GH, maka aturan rantainya atau F aksennya adalah yang ini dulu, yang G-nya dulu, yang depan ini, G aksen, ininya tetap, jadi Hx, kemudian dikalikan turunan yang di dalam ini adalah H-nya ya, jadi menjadi H aksen. Nah, ini konsepnya adalah seperti ini. Lalu konsep ini kita gunakan untuk mengerjakan soal ini ya. Nah, ini berarti H ini adalah, ini H yang di dalam ini ya. Oke, maka G aksen turunan ini adalah turunan yang luar dulu, berarti F aksen, ininya tetap. Kemudian baru dikalikan turunan yang dalam ini. Berarti ini R aksen ditambah S aksen. Nah, ini dengan konsep ini tadi ya. Yang luar, kemudian dalamnya tetap dikali turunan yang dalam. Nah, seperti ini.
Kemudian ini kan perkalian, kita anggap U kali V, yang depan U, yang belakang V. Kita tahu kalau bentuknya G itu adalah U kali V, maka ini kan tadi G aksen ya, maka diturunkan lagi kan menjadi G double aksen, itu turunan U kali V ya berarti ini ya, U aksen V ditambah U V aksen, jadi turunannya gantian, yang depan U, setelah itu baru yang belakangnya V. Nah, U-nya ini yang depan ini kan U, yang belakang ini nanti kita anggap V ya, ini U, ini V. Nah, ini kemudian dicari U aksen turunan ini. Nah, sama seperti ini tadi, ini yang depan diturunkan menjadi F aksen, turunnya F double aksen, ininya tetap dikalikan turunan yang dalam ini. Nah, ini turunan yang dalamnya. Kemudian ini V-nya ini, karena ini penjumlahan jangan langsung saja ini, R-nya turun, R aksennya turunkan lagi L double aksen, S aksennya menjadi S double aksen, diturunkan lagi. Sehingga ini G double aksen ini yang ditanya ini ya tinggal dirangkai aja, U aksen mana ini ya, dikali V, V-nya mana ini, gitu kan. U-nya mana ini, dikali V aksen mana ini. Jadi ini kali ini kali ini tinggal dirangkai saja. Nah, jadi seperti ini. Nah, oke. Kemudian perhatikan ini kan sama ya. Nah, kalau sama ya berarti kuadrat saja ya. Ini kali ini kan jadi ininya kuadrat. Oke, nih jawabnya. Nomor 10, jika ini sama dengan ini, maka nilai N yang ini adalah titik-titik. Ini maksudnya 101 kali N. N-nya berapa gitu ya. Oke, ingat penjabaran ini, binom Newton ini. Nah, A plus B pangkat N itu kalau dijabarkan jadi ini. Cn0, Cn1, Cn2, terus sampai Cnn. Kemudian A-nya pangkatnya dari N, N-1, N-2, terus sampai pangkat 0. B-nya pangkatnya naik dari B pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, sampai B pangkat N. Ini adalah rumus binom Newton. Sehingga bentuk ini 5/4 itu kan berarti 4/4 tambah 1/4. 4/4 kan 1 ya. 1 ditambah 1/4. Nah, bentuk 5/4 diubah menjadi seperti ini. Contoh kalau N-nya 10, ini pangkat 10 N-nya, sehingga nanti kalau dijabarkan begini, C10 0 sampai C10 10 ya, 10 0, 10 1, 10 2, terus sampai 10 10. Kemudian ini 1 pangkat 10, pangkat 9, pangkat 8, terus sampai 1 pangkat 0. Kemudian seperempatnya pangkatnya naik 0, 1, 2, 3, sampai 10. C10 0 itu 1. Ini udah rumus ya. 1 pangkat 10 tetap 1. Nah, ini seperempat pangkat 0 juga 1. Makanya depan ini 1 kali 1 kali 1 ya tetap 1. Oke, kemudian C11 ini tetap diubah ini C11. 1 pangkat berapapun kan 1 ya, seperempat pangkat 1 ya ini seperempat, berarti ini kali ini kan sama aja, ini per4 ya, ini per4. Kemudian yang ini bentuknya ini tetap, ini 1 pangkat 8 1, ini seperempat pangkat 2. Nah, ini kali ini jadi seperti ini kan. Nah, tentu ini kali ini tentu akan menjadi seperti ini. Maka ini sama dengan 5/4 pangkat 10. Tentu dengan analogi atau mengeneralisir. Kalau ini, nah ini perhatikan ini 10, 10, 10. Ya kalau begitu ini 2020, 2020, 2020 ya mirip ya. Nih bentuk ini dengan ini mirip ya. Tentunya ini 10, 10, 10, ini 10 ya berarti kalau ini 2020 ya ini tentu 2020 pangkat yang ininya ya. Oke, padahal ini tadi kan sama dengan ini kan, pangkat ini kan, ya berarti 2020 sama dengan ini. Berarti N ya sama dengan 2020 dibagi 101, hasilnya adalah 20.